Tono pada suatu ketika bertemu dengan Romo. Kemudian Tono mengatakan, "Duh Romo, kenapa kalau pertemuan lingkungan itu sepi? Gimana sih pengurus lingkungan aktif dan gerak gitu loh?" Kemudian Romo menjawab, "Tono, bisakah jadi pengurus dan memberi teladan pengurus yang aktif dan bergerak?" Kemudian Tono menjawab pas Romo itu, "Jangan aku Romo, aku itu sibuk, kerjaan banyak, boro-boro menyapa umat dan mendatangi untuk ikut aktif datang. Aku bisa ikut kegiatan saja, jarang-jarang." Itu percakapan antara Romo dengan Tono. Kemudian suatu hari lagi Tini datang kepada Romo dan kemudian menemui Romo dan berkata, "Gimana ya Romo? Perbanyak dong kegiatan gereja untuk yang muda-muda juga biar mereka tidak salah pergaulan. Kita juga banyak pilihan untuk kegiatan menggereja. Tidak hanya kor-kor melulu. Suara saya sudah terlalu merdu." Itu kata Tini. Kemudian Romo menjawab, "Tini punya usulan apa? Atau Tini deh yang pelopori bikin kegiatan untuk orang muda atau kegiatan lain yang lain dari biasanya, yang lebih menarik dan sebagainya." Kemudian Tini menjawab, "Kalau itu jangan saya Romo. Romo kan tahu anak saya kan masih kecil, masih imut-imut. Coba orang lain gitu loh Romo." Ini percakapan antara Tono dengan Romo dan Tini dengan Romo. Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, Duc in altum, moto yang tentunya kita tidak asing yang digaungkan oleh Monsinyur Pujo almarhum. Bertolaklah lebih dalam. Ajakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ajakan Yesus pada para murid yang bukan sembarang ajakan. Bertolak ke lebih dalam membawa ajakan untuk berani lebih jauh. Kita diajak untuk bertolak lebih jauh, lebih dalam, dan lebih memahami lagi. Bertolak lebih dalam membawa ajakan berani berubah dan juga merubah. Ajakan ke tempat lebih dalam, ajakan untuk membuat keputusan sesuatu yang besar atas hidup kita. Kita bisa membayangkan Simon Petrus seorang nelayan berpengalaman. Semalaman Petrus dan para murid yang lain telah berusaha menangkap ikan. Sayang, sia-sia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pengalaman bertahun-tahun menjadi nelayan tidak menolong. Makanya ketika Yesus meminta untuk bertolak ke lebih dalam, menebarkan jala, ia agak keberatan. "Guru, telah sembahyang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Kadangkala kita mengambil bagian jadi komentator di pinggir lapangan seperti Tono dan Tini. Serasa yang paling menguasai pertandingan, bahkan lebih mampu dari para pemain atau pelatihnya. Kita bisa melihat kalau nonton sepak bola, bulu tangkis atau bola voli dari televisi atau menonton langsung, kita seringkali berkomentar gitu kan ya. Kita terkadang seperti Tono dan Tini, taunya beres tapi tidak mau proses. Taunya terjadi tidak mau repot apalagi ambil bagian. Pengennya bagus tanpa harus urus-urus. Taunya seperti harapanku tanpa ikut lelah apalagi berjerih payah. Inilah saatnya kita ditantang oleh Yesus untuk berani mengambil keputusan yang besar, terlibat lebih jauh dan lebih dalam. Ajakannya Duc in altum, bertolaklah lebih dalam. Maka pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, lewat permenungan kitab suci hari ini saya mengajak untuk dua hal. Yang pertama adalah mau berubah dan berbenah supaya menghasilkan buah yang berlimpah. Seperti yang dialami Simon dan murid yang lain, mereka mendapatkan ikan yang banyak. "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Yesaya merasa diri sebagai pribadi yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Indah dalam kata-kata tetapi tidak indah dalam perbuatan. Gampang untuk kemudian berkata-kata, teori dan sebagainya, tetapi dalam perbuatan tidak mampu untuk melakukan. Maka rasanya menjadi najis bibir, hanya sampai ke kata-kata saja, tidak menggerakkan dalam perbuatan. Paulus merasakan sebagai orang yang paling hina dari semua rasul. Petrus merasa diri sebagai seorang yang berdosa. Petrus menyatakan ketidaklayakan dengan berlutut di depan kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Pada saat itulah hidup Petrus itu berubah. Dia dan teman-temannya menyeret perahu ke pantai. Kemudian mereka meninggalkan semua itu dan mengikuti Yesus. Saya dan Anda sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, semua rasanya orang yang tidak sempurna, orang yang pernah mengalami kedosaan dalam hidup. Kalau mau bertobat, berani berubah dan berbenah. Tidak hanya sampai kemudian mengatakan, "Oh ya, saya meminta maaf, oh ya, saya mau bertobat." Tidak hanya sampai ke bibir, kalau enggak hanya orang menjadi orang yang najis bibir, tetapi juga mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Mungkin Anda sadar, aku sering emosi, mungkin aku sadar sering menyakiti, mungkin aku sadar seringkali berbuat jahat dan sebagainya. Penting untuk bertorak lebih dalam, apakah aku berani untuk bertobat, mau berubah dan akhirnya berbenah supaya menghasilkan buah yang berlimpah, sehingga kita menjadi orang yang berbuah. Bertobatlah tidak hanya sampai di bibir, tapi perubahan konkret dan nyata. Berani untuk membuat keputusan yang besar, tidak menunggu nanti kalau sudah tua, kalau sudah mau mati saja, kalau sudah siap, tidak. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan tentu saja kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Maka kalau kita mau berubah, maka kita perlu berbenah supaya berbuah. Kalau mau berubah dan berbenah, maka perlu tindakan konkret untuk mengubah kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita sudah diubah, maka masa depan kita juga akhirnya akan berubah lebih baik. Bayangannya menghasilkan buah yang berlimpah. Mau berubah, berbenah, akhirnya berbuah. Yang kedua, krisis merupakan bagian dari hidup kita. Kalau kita melihat Petrus tadi, Petrus tidak akan pernah melupakan peristiwa tadi. Peristiwa perubahan hidupnya, peristiwa ketika Tuhan hadir pada saat ia mengalami krisis pekerjaan pastinya yang dialami oleh Petrus. Kerja keras tetapi tidak menghasilkan. Sudah semalaman kami itu mencari ikan tapi tidak menghasilkan. Saya expert, saya itu ahli dalam perikanan sebagai seorang nelayan, tetapi gagal. Tidak seekor pun ikan kami dapatkan, malah merugi. Belum tenaga, belum bensin solar. Zamannya Petrus mungkin didayung atau pakai angin dan sebagainya. Sudah rugi segalanya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kemampuan expertku, tapi ternyata aku tidak mampu. Banyak orang rasanya juga mengalami situasi krisis. Krisis mencari pasangan hidup bisa jadi. Kurang apalagi saya sudah berusaha ikut banyak komunitas, banyak relasi, banyak jaringan, tetapi kok rasanya jodoh belum datang juga. Krisis dalam pernikahan, krisis dalam pekerjaan, apalagi di masa pandemi ini, mungkin banyak orang mengalami krisis dalam pekerjaan. Sudah melamar ke sana kemari, belum juga mendapatkan panggilan. Sudah rasanya berwirausaha ini dan itu, tetapi belum juga menghasilkan cuan. Krisis dalam studi dan mungkin juga mengalami berbagai krisis yang lainnya. Saat krisis dalam hidup seringkali merupakan peluang untuk pertumbuhan. Krisis seringkali menjadi titik balik dalam hidup kita. Pengalaman menunjukkan
bahwa Kristus telah membuat orang itu menjadi makin matang, menjadi makin dewasa, makin bijaksana dalam hidup. Kadang-kadang satu-satunya cara yang dipergunakan oleh Tuhan untuk mendapatkan kita kembali ialah dengan membiarkan kita hancur. Kalau kemudian kita hancur, kita baru sadar, oh ya, ternyata peganganku satu-satunya itu Tuhan. Oh ya, kadangkala saya hanya mengandalkan kekuatanku, bahwa saya sudah ahli, saya pandai ini dan itu, tidak akan pernah gagal, saya paling jago dan sebagainya. Tetapi ketika mengalami krisis, kita disadarkan, oh ya, semuanya itu berbalik pada Tuhan dan Tuhan yang lebih maha kuasa. Kita bergantung padanya. Pernah ada pengalaman pasangan suami istri yang mereka merindukan mengalami krisis rumah tangga berkaitan dengan keturunan. Sudah bertahun-tahun rindu untuk mendapatkan keturunan. Kami sudah datang ke banyak ahli kandungan dan sebagainya untuk memiliki keturunan. Sudah berdoa ini itu dan sebagainya, tetapi juga belum diberikan keturunan. Mereka mengalami krisis. Pada saat itulah mereka kemudian, ya Tuhan, kami berserah dan berpasrah pada Engkau. Kami mau berusaha tetapi terserah Engkau apa yang kami akan Engkau tentukan. Kalau kami mendapat diberi keturunan juga bersyukur, kalau tidak kami juga bersyukur. Pada titik itulah mereka cerita, ketika kami berserah dan berpasrah, kami akhirnya diberikan keturunan. Ada banyak orang yang juga kemudian bercerita, kami rasanya ahli ini dan itu, mengupayakan ini dan itu, tetapi kok gagal maning dan gagal maning, tidak berhasil. Tetapi ketika kami kemudian terbuka untuk banyak hal, ternyata Tuhan itu mengarahkan saya ke arah itu. Seperti Petrus, dia merasa gagal, krisis dengan pekerjaannya, tetapi ketika kemudian ditunjukkan oleh Tuhan, mereka berani untuk mengubah mata pekerjaan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan mengarahkan, membalikkan kehidupan orang supaya lebih jauh mereka menghasilkan buah. Kalau kita melihat tadi Yesaya, melihat Petrus, melihat Paulus dan murid-murid yang lain, mereka dibalikkan dalam krisis supaya mereka akhirnya tahu apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Maka kita boleh kemudian dalam hidup, dalam situasi krisis-krisis yang kita alami, apakah kita berani untuk menyertakan Tuhan dalam hidup kita dan membiarkan Tuhan, apa Tuhan yang ingin Kau arahkan atas hidupku? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Biarkan kuasanya Tuhan itu melingkupi hidup kita dan menyertai langkah hidup kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Guna menempatkan kita pada jalan yang benar, seringkali Tuhan itu menutup banyak jalan yang kita lalui. Entah yang kita istilahkan kesuksesan, entah yang kita namakan kesehatan, kekayaan atau apa saja. Ditutup supaya kemudian kita bisa terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami krisis, badai bergelora dan sebagainya, kita tetap kemudian percaya Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan seperti yang dikatakan tadi, jangan takut. Kegagalan mengajarkan banyak hal yang tidak bisa kita pelajari melalui sukses. Karena itu anggaplah krisis-krisis yang kita alami dalam hidup ini sebagai peluang untuk bertumbuh kepada kehidupan yang lebih baik. Peluang untuk kemudian berubah, berbenah dan berbuah lebih baik lagi. Maka jangan
sesali kalau kita mengalami krisis. Jangan anggap gagal total kalau kita mengalami kegagalan. Bisa jadi Anda sedang diformat, sedang dibentuk dengan kegagalan. Anda belajar untuk mengalami titik nol, mengalami krisis. Karena disitulah Tuhan akan memakai Anda untuk hidup menjadi lebih baik seperti yang dialami oleh Petrus, Paulus dan juga Yesaya. Setiap fase yang kita jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya. Dan Tuhan selalu menyertai kita, jangan takut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.